Laurel. Ya, oke. Terima kasih untuk Pak Rizwan atas sharing-nya. Agar bisa mendukung aplikasi SAP B1 itu, selain aplikasinya yang canggih, harus didukung juga oleh hardware yang mumpuni juga ya. Nah, dari dua sesi ini sudah dibekali oleh banyak sekali informasi yang bermanfaat tentunya. Saya melihat sudah ada pertanyaan yang terkumpul di link yang sudah di-share oleh tim kami di kolom chat. Bagi Bapak Ibu yang masih mau bertanya, linknya masih terbuka, silakan untuk menaruh pertanyaan di link tersebut. Oke, langsung aja kita mulai. Ada satu pertanyaan ini dari anonim. Mohon agar dapat dijelaskan proses monthly and year-end closing. Terima kasih. Boleh silahkan dijawab kepada Bapak Riki atau Bapak Rizwan. Ya, saya coba jawab ya. Jadi kalau di SAP pertanyaannya, kan tadi saya ulang ya, apakah mohon agar dapat dijelaskan proses monthly dan year-end closing-nya. Nah, di SAP sebetulnya kita tidak perlu melakukan proses tutup buku lah istilahnya ya. Monthly-nya di akhir bulan kita tidak perlu closing sebetulnya. Jadi karena secara keseluruhan, secara desain by sistemnya SAP itu, kita tidak perlu tutup buku. Kenapa? Karena semua transaksi yang terjadi itu sudah pasti langsung otomatis dibuatkan jurnal. Nah, termasuk juga cara penghitungan cost. Kan biasanya kalau tutup buku kita harus menghitung cost, harga pokok penjualannya lah istilahnya ya. Nah, kita hitung berdasarkan FIFO atau average gitu ya. Nah, kalau di SAP itu tidak perlu. Kenapa? Karena pada waktu saat saya membuat transaksi sales atau delivery, atau juga saya membuat transaksi good issue untuk pemakaian di produksi, itu secara otomatis SAP sudah menghitung cost-nya. Jadi tidak perlu lagi dilakukan untuk tutup buku bulanan. Nah, tapi pada biasanya tetap saja tetap saja ada hal yang menggantung yang terjadi bukan karena by system, tapi karena sisi operasional. Misalnya contoh yang harus direkon gitu ya. Jadi misalnya ada pembayaran AP invoice, misalnya nilainya 1.020.000, tapi kita bayarnya cuma 1 juta. Sehingga invoice tersebut kalau kita tidak rekon, menggantung selalu 20.000-nya. Nah, kalau ini kan kita 20.000-nya mau kita buang kemana nih? Kalau direkon itu di akhir bulan. 20.000-nya kita mau anggap sebagai diskon, karena ini AP ya, gitu ya. Misalnya, diskon yang diberikan oleh supplier, gitu, misalnya. Atau terbalik, ada AR invoice yang menggantung. Tagihan 1 juta, kita dibayarnya cuma 970.000 gitu kan. Kenapa? Oh, rupanya ada diskon, potongan dan lain-lain segala macam sesuai sudah dikontak. Nah, supaya AR invoice ini tidak menggantung terus, ya mau nggak mau kita harus recon. Jadi poin pertamanya di SAP keuntungannya kita tidak perlu lagi close. Tidak perlu lagi close. Jadi yang perlu kita close yang biasanya berkaitan dengan hal-hal yang secara operasionalnya, recon. Nah, di luar itu juga misalnya untuk mencatat expense, kadang-kadang ada expense yang memang harus kita catat setiap akhir bulan misalnya. Misalnya biaya sewa yang tadi ya, biaya sewa di muka. Kadang-kadang kan kalau kita nyewa kan selama 1 tahun. Misalnya 1 tahun 120 juta. Waktu pas perlakuan 1 tahun 120 juta itu kan kita masukinnya ke account accrue dulu ya, tabungan sementara dulu. Lalu setiap bulan kita biayakan. Nah, ini kita harus lakukan setiap bulan. Di SAP sudah ada template yang tadi, template posting yang tadi atau recurring posting. Nanti tinggal pop up, tapi memang kita harus approve atau tidak, kita mau jalankan atau tidak gitu ya, supaya dia bisa ke posting ke jurnal. Jadi nggak selalu semuanya, maksudnya otomatis menjaga supaya tidak terjadi kesalahan secara sistem. Nah, hal-hal itu yang dilakukan biasanya di cross check akhir bulan. Nah, lalu di SAP juga ada fitur tambahan. Fitur tambahannya adalah automatic close. Nah, sebetulnya jadi closing di SAP itu sebetulnya buat ngunci transaksi sebetulnya ya. Buat ngunci transaksi. Nah, fungsinya buat apa? Supaya takutnya begini, Bapak Ibu di bagian akunting sudah membuat neraca
neraca, laporan keuangan gitu ya. Misalnya ini bulan Agustus sekarang ya. Berarti bulan Juli udah di-create nih. Tiba-tiba ada yang kelupaan. Wah, tim orang sales lupa nginput delivery gitu atau lupa input sales order. Nah, kalau tidak dikunci, nanti data transaksi yang backdate-nya bisa merubah laporan keuangan yang sudah di-generate. Nah, di SAP kita bisa setup juga sih otomatis close-nya setiap tanggal 5, setiap tanggal 10 gitu. Jadi supaya data-data sebelumnya juga tidak berubah gitu. Nah, seperti itu. Nah, terus yang kedua, year end closing perlu atau tidak? Sebetulnya di SAP waktu year end closing dia membuat sebuah saldo awal. Jadi begitu awal tahun kita generate lagi satu periode lagi supaya bisa jalan terus nih. Supaya SAP-nya bisa jalan. Jadi kita coupling, istilahnya bahasa teknisnya tuh di coupling per tahun. Kenapa di coupling per tahun? Supaya lebih gampang untuk membuat sebuah laporannya. Jadi karena kita ikutkan laporannya Januari to Desember sih sebetulnya. Jadi itu lebih ke arah operasional sih sebetulnya. Oke, mudah-mudahan pertanyaannya menjawab ya. Oke, terima kasih Bapak Riki untuk jawabannya. Semoga cukup menjawab ya. Selanjutnya pertanyaan selanjutnya ada dari Bapak Adi Wijaya dari perusahaan Matapel. Mau menanyakan pada penjelasan mengenai delivery dapat melakukan tracking delivery apabila sudah sampai. Untuk tracking delivery dapat di-set IT sendiri atau menggunakan pihak ketiga. Cara untuk set tracking delivery barang itu bagaimana caranya ya? Silahkan untuk dijawab oleh Pak Riki atau Pak Risman. Ya, delivery tracking ini adalah aplikasi terpisah. Jadi bukannya bawaannya SAP. Nah, kebetulan di kita sudah punya satu solusi ini yang terkoneksi dengan GPS. Dulu juga kita pernah bawakan satu sesi seminar ya bareng dengan Sterling. Betul ya Pak Riki ya? Jadi tahun lalu kalau nggak salah ya. Kita pernah bawain. Nah, aplikasi ini nanti aplikasinya berdiri sendiri, bukan, aplikasinya di luar SAP dalam bentuk web base. Masing-masing nanti driver dibekali sebuah aplikasi di Android. Jadi ketika nanti si drivernya keluar, dia bisa check in sampai di tempat customer, dia check in, selesai dia turunin barang, dia check out. Nah, dengan saat seketika itu juga, ketika dia check in atau check out, datanya akan dikirimkan ke SAP, sehingga di SAP bisa dapat notifikasi bahwa barang tersebut sudah terdelivery. Nah, ini juga bisa di-combine dengan GPS yang terpasang di kendaraan-kendaraan. Ya, nanti ada spesifikasi dan merek-merek tertentu supaya bisa connect sebetulnya. Jadi selain GPS yang ada di Android, terkoneksi juga dengan GPS yang ada di kendaraan itu sendiri. Jadi ini bukan bawaannya SAP, ini aplikasi pihak ketiga yang diintegrasikan kepada SAP. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab ya Pak. Pak Andi Wijaya nanti kalau misalnya butuh lebih detail bisa kontak dengan saya supaya nanti kita bisa ngobrol lebih jelas, lebih detail, atau dengan Pak Riki dari Sterling juga bisa. Oke, terima kasih Pak Riki untuk jawabannya. Semoga cukup menjawab juga ya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Jasmine dari perusahaan Samara Mikron. Pertanyaannya, harga program dan apakah bisa untuk di-custom untuk pergudangan dan keluar masuk barang ketiga atau lebih gudang? Oke. Ya, nah, terima kasih, Laurel. Untuk harga, nanti saya boleh minta emailnya. Di SAP ada price list-nya, nanti kita tinggal kirim aja. Di SAP nanti sangat tergantung juga dengan berapa user sih sebetulnya. Jadi 2 user, 3 user itu license-nya per user sih di SAP. Di luar nanti ada biaya implementasi dan biaya aplikasi jika diperlukan untuk pihak ketiga. Nah, kalau bisa di custom, SAP secara basis datanya, back-end-nya sudah standar. Kita tinggal kasih validasinya. Jadi 70% software-nya sudah jadi, tinggal kita pakai. Nah, customize itu mungkin berkaitan dengan sisi pencatatan field gitu ya, misalnya nomor surat jalan atau segala macamnya, itu sangat bisa. Tujuannya adalah untuk mempercepat proses implementasi. Nah, kalau untuk masuk pergudangan, keluar masuk 3 atau lebih gudang, wah itu sangat bisa, Bu.
tidak tertutup. Kita bahkan pernah implementasi sampai gudangnya lebih dari 15 ya. Jadi dan memang gudang di SAP itu tidak dibatasin. Jadi memang bisa banyak sekali tanpa tidak terbatas lah. Kita tinggal assign di master gudangnya, master branch-nya, master gudangnya kita tinggal add gudangnya. Oke. Oke, terima kasih. Semoga cukup menjawab ya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Billy. Bagaimana proses daily closing dan apakah SAP bisa di-run di cloud seperti Azure AWS? Silakan untuk dijawab. Nah, ini boleh bisa diperjelas nih Pak Billy ya. Nanti boleh minta tim teknis kalau open mic-nya untuk Pak Billy, karena yang dimaksud dengan proses daily closing-nya ini apa ya Pak? Maksudnya karena di SAP tidak ada daily closing sih. Maksudnya daily closing apakah dengan warehouse, dengan retail gitu Pak, workshop, kalau Pak Billy masih join. Oh, gimana? Oke, kita lempar dulu ke pertanyaan selanjutnya, bagaimana Pak? Boleh. Tapi ini saya balas dulu yang ini, yang around di SAP bisa jalan nggak di cloud seperti Azure atau AWS? Bisa. Di AWS bahkan menyiapkan sebuah infrastruktur khusus untuk SAP. Di Azure juga bisa. Beberapa customer kita, salah satu contohnya misal Asian Foundation, itu jalanin SAP-nya di AWS. Jadi kita simpan SAP-nya semua di AWS gitu. Ya. Oke, kita lempar dulu ke pertanyaan selanjutnya ya. Dari Pak Iwan Budi Santoso, dari perusahaan Time International Group, mohon izin untuk mengajukan pertanyaan, apakah sistem SAP bisa mengakomodir financial statement konsolidasi, baik itu secara parent dan subsidiary maupun subsidiary, dan dapat melakukan eliminasi akun konsolidasi secara otomatis. Terima kasih. Boleh silakan untuk dijawab oleh Pak Riki. Mungkin ini saya bantu jawab ya, Pak Riki. Oh, iya. Boleh, Pak. Boleh, Pak. Nah, ya, jadi sebenarnya kalau di SAP sendiri itu kita harus melihat dulu konsolidasi financial statement-nya itu di titik mana, ya kan? Di titik jurnal kah atau di titik yang lain. Ya, jadi di SAP B1 sendiri ada sebenarnya modul ya untuk yang konsolidasi, tapi ini dia terpisah sebenarnya. Terpisah dalam artian dia itu ada license-nya sendiri lagi, ya kan? Nah, cuma biasanya di beberapa customer kita di perusahaan-perusahaan di Indonesia itu biasanya mereka tidak membutuhkan modul consolidation sampai sejelimetnya itu, gitu kan? Kalau yang dari SAP itu bahkan dia bisa sampai nanti holding bayarin subsidiary-nya, gitu kan? Tapi biasanya kalau yang di Indonesia biasanya dia memerlukannya hanya konsolidasi di sisi jurnalnya saja, gitu kan? Dia hanya memerlukan konsolidasi di sisi jurnalnya saja. Makanya itu kita punya solusinya juga untuk yang konsolidasi dari sisi jurnalnya saja, gitu. Karena itu lebih simpel biasanya kan. Seperti untuk keperluan reportingnya jadinya otomatis kita juga bisa bikinin sendiri gitu kan. Kenapa? Karena kan memang dari SAP B1 sendiri untuk reporting dia masih kasih kebebasan, entah itu ke partner atau entah itu ke tim IT-nya customer untuk bikin report, ya kan? Karena apa? Karena si SAP B1 ini kan dibangun secara global untuk semua industri, untuk semua perusahaan di dunia. Jadi nggak mungkin tuh dia bisa bikinin langsung ada report gitu ya yang pasti langsung bisa dipakai untuk semua perusahaan gitu kan. Dia tahu setiap perusahaan pasti punya kebutuhan reportnya masing-masing. Modelnya tuh beda-beda ya kan. Makanya si SAP juga masih tetap kasih kebebasan. Nggak apa-apa kalau untuk report-report kamu bisa bikin sendiri kok pakai Crystal Report gitu Pak. Semoga bisa menjawab ya. Oke, terima kasih Pak Riki. Ya, betul.
Jadi sebetulnya bisa nanti didesain, dibantu sama tim atau misalnya add-on terpisah sih Pak untuk hal itu. Oke, silakan. Pertanyaan yang lain? Oke, pertanyaan selanjutnya ada dari anonim lagi, menanyakan bagaimana proses integrasi SAP dengan program di luar SAP. Bisa dijelaskan? Dan apakah dapat dilakukan sendiri oleh IT client misalnya, atau harus oleh konsultan SAP? Boleh dipersilahkan untuk dijawab. Oke, ya ini jadi nanti kembali lagi kepada kebijakan konsultan atau nanti dengan kontrak kerjanya ya dengan konsultan IT-nya sih sebetulnya. Nah, tapi kalau cara proses untuk integrasi dengan sistem di luar biasanya kita memakai API. Jadi itu bahasa yang paling umum sebetulnya. Tapi di SAP sendiri menyediakan ada yang namanya service layer. Jadi service layer ini adalah kita bisa membuat sebuah fungsi tersendiri untuk bisa mengakses fungsi-fungsinya SAP standar. Jadi misalnya, saya mau nulis AP invoice. Nah, tapi waktu saya nulis AP invoice, karena ada credit limit gitu ya. Saya mau nulis AR invoice nih. AR invoice-nya ada credit limit nih. Nah, kalau pada umumnya orang langsung tulis langsung ke database. Nah, kalau di SAP tidak seperti itu. Di SAP kita tulis bikinin ke service layer, ada fungsinya yang harus kita panggil. Lalu begitu kita tulis, fungsi validasinya, kredit limitnya itu semua berfungsi. Jadi kalau misalnya limitnya sudah di luar batas, misalnya kita kasih limit 1M AR invoice-nya. Tapi dia masih punya hutang nih, limitnya udah 990 juta. Terus ada lagi invoice lagi nih masuk nih 1M lagi 100 juta lagi. Udah pasti di reject tuh. Misalnya contohnya seperti jadi tidak menghilangkan. Bentuknya dengan service layer salah satunya terus nanti keluar datanya bentuknya biasanya dalam bentuk JSON ya. Bentuk JSON. Nah, apakah itu bisa dilakukan sendiri sama tim IT internal? Nah, ini tadi tergantung dari konsultannya. Tapi kita punya beberapa klien yang IT dari konsumen customer itu sendiri yang mendevelop itu sendiri sih, mendevelop sendiri, menarik datanya masing-masing sendiri sehingga karena kita ngerti semakin lama perusahaan akan semakin besar. Jadi kadang-kadang dari sisi kita konsultan kalau untuk hal-hal yang sederhana bisa dibantu oleh tim IT dari pihak konsumen sih sebetulnya. Oke, terima kasih untuk Pak Riki atas jawabannya. Semoga cukup menjawab ya. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Andreas Wijayanta dari perusahaan Bank Papua. Maaf, saya telat join, tidak ikut presentasi awal. SAP yang ditawarkan ini aplikasi yang dari Perancis itu ya? Terus pola kerjasama bisnisnya seperti apa? Beli lisensi atau sewa atau yang lain? Untuk perusahaan finansial, cocoknya SAP diterapkan di bidang apa saja? Ya, silakan untuk dijawab. Oke, terima kasih Pak Andreas. Oke, jadi SAP yang ditawarkan bukan dari Prancis Pak, tapi softwarenya dari Jerman Pak. Jadi ini bukan kita juga yang bikin, tapi ada company dari Jerman. Mereka sudah eksis dari tahun 72 sebetulnya dari perusahaan SAP ini. SAP ini sendiri memang prioritasnya lebih banyak untuk ERP, jadi aplikasi ERP, Enterprise Resource Planning singkatannya, sebuah aplikasi dari hulu ke hilir. Nah, aplikasi ini banyaknya memang bermainnya di mulai dari sisi akunting yang di akhir, di hilirnya, di akhirnya buat manage budgeting segala macam tadi seperti sesi pertama yang saya sampaikan, ditarik mundur untuk integrasinya mulai dari PO, invoice, ya, terus delivery, sales, production, jadi lebih daerahnya lebih daerah ke sana Pak. Jadi lebih ke arah buat company yang distribusi, company yang untuk production sih. Oke. Oke, terima kasih untuk jawabannya dari Pak Riki. Kelihatannya sudah cukup ya, sudah terjawab semua pertanyaan yang tadi ditulis di Google Drive, Google Slide, sorry. Nah, oke.
Nah, senang sekali ya hari ini melihat antusiasme dari para peserta. Hari ini pack banget ya, banyak informasi yang sudah dibagikan. Dan sebelum menyimpulkan kedua sesi hari ini, saya mau kembali mengingatkan bahwa hari ini kita akan bagi-bagi door prize dengan total hadiah senilai 500.000. Caranya mudah sekali. Setelah kesimpulan ini, tim kita akan membagikan feedback form. Silakan Bapak Ibu untuk mengisi dan nanti nama Bapak Ibu akan otomatis masuk ke undian, berhak untuk mendapatkan voucher GrabFood dengan total hadiah 500.000. Saya mau mempersilahkan Bapak Riki Susilo dari PT Sistem Anugerah Prima untuk bisa memberikan kesimpulan. Waktu saya persilahkan. Oke, terima kasih. Nah, sebelumnya menjawab pertanyaan tadi juga sih. Kan tadi saya jelaskan kalau modulnya kan ada sales, warehouse, segala macam gitu ya. Terus terakhir di accounting. Nah, di beberapa perusahaan yang tadi misalnya Pak Andreas juga ya. Pak Andreas tadi tanya dari yang Bank Papua tadi, sebetulnya untuk untuk aplikasi banknya sendiri, misalnya kalau Bapak kebetulan di bank, itu mungkin bisa memakai aplikasi dari khusus yang core-nya bank gitu. Nah, tapi secara back-end-nya ada beberapa juga yang memakai aplikasi SAP yang cuma memakai modulnya accounting saja. Jadi modul accounting ini, jadi di SAP sendiri itu terdiri dari 6 modul. Ada modul finance dan accounting, yang kedua modulnya warehouse, yang ketiga modulnya AR, yang keempat modulnya AP, yang kelima production, yang terakhir adalah services. Nah, satu user bisa open semua modul sebetulnya. Jadi beli satu user pun yang profesional, itu semua modulnya kebuka semua, kita bisa lihat. Nah, nanti kita tinggal decide kalau memang keperluannya cuma software accounting saja, kita bisa pakai software accounting-nya saja sih. Biasanya kita juga sering memakai ini, jadi mulai nanti dari AR, AP, dan finance accounting yang terakhir, misalnya seperti itu. Jadi mulai dari tagihan-tagihan, AR, AP-nya, terus kita pembayaran sampai ke accounting buat di jurnalnya. Nah, ini bisa diintegrasikan dengan aplikasi pihak ketiga. Kalau misalnya di banking, ya berarti dengan aplikasi banking gitu. Misalnya yang terakhir sekarang kita memang lagi jalan juga dengan satu company perusahaan online, dia juga ambil karena dia perusahaan online, jadi jual belinya via online gitu ya. Itu kan di SAP maksudnya dia tidak spesial untuk penjualan online-nya. Dia pakai aplikasi pihak ketiga untuk membuat penjualan online-nya. Nah, hasil dari online-nya semua diinterface ke SAP, ke kita. Supaya mulai dari AP-nya, payment-nya, outgoing payment, incoming payment-nya, itu diatur dengan SAP. Sehingga bisa mengeluarkan jurnal, mengeluarkan profit and loss statement, P&L statement. Nah, tadi juga lupa jawab yang ini, lisensinya seperti apa? Lisensinya per user. Nanti kalau Bapak tertarik, Bapak bisa drop kita email Bapak. Nanti kita akan emailkan price list-nya dari SAP, termasuk juga nanti ada biaya implementasinya dari tim kita yang akan bantuin Bapak Ibu untuk men-setup SAP itu seperti apa sih, Pak? Oke, sebelum saya kasih kesimpulan, Laurel, ini ada satu pertanyaan lagi sih. Boleh. Nggak apa-apa ya. Oke. Silakan. Menyediakan jasa integrasi atau development SAP untuk klien yang sudah menjadi SAP partner. Nah, kalau untuk ini kayaknya kita harus diskusi, Pak, lebih detail, Pak. Nanti mungkin saya nggak tahu nih siapa yang tanya karena tidak ada namanya. Bapak bisa kontak saya nanti. Nomor telepon saya tadi udah ada ya. Nanti boleh bisa dikontak lagi. Mungkin nanti tim teknis boleh info nomor kontak saya di chatnya Zoom ya. Nanti bisa kontak saya, kita bisa ngobrol lebih detail lagi apa yang bisa kita bantu. Karena kalau dengan SAP partner lain kan kita juga nggak mau ganggu juga. Maksudnya kan kita harus punya hubungan baik dengan semua partner ya. Walaupun kadang-kadang kita jadi kompetitor gitu kan. Tapi kan kita harus punya hubungan baik sih. Gitu. Oke, terakhir dari saya kesimpulan terakhir ya sudah saatnya sih di masa pandemi ini. Karena kita juga memang harus mengatur efisien demi efisien, gitu ya. Nah, kita berharap dengan solusi dari sisi accounting dengan SAP Business One, Bapak Ibu teman-teman di accounting bisa dibantu dengan aplikasi SAP Business One bagaimana mengontrol, bagaimana memanage, mulai dari budget, mulai dari incoming payment, outgoing payment, terus mulai dari tracking dari sisi audit gitu ya.
bisa di-manage itu semuanya sehingga bisa memberikan sebuah keputusan, minimal memberikan ide atau membantu para board of leader untuk memutuskan arah proses bisnisnya. Karena memang di masa pandemi ini tidak juga sulit dan juga tidak mudah gitu untuk bisa melewati ini. Tapi kita percaya dengan sebuah sistem yang baik, sebuah sistem yang terintegrasi, kita bisa percaya bisa lalui itu semua dengan baik. Oke. Oke, terima kasih Pak Riki untuk kesimpulannya. Sekarang saya mau persilakan untuk Bapak Rizwan Hermawan dari Sistem Karisma untuk bisa memberikan kesimpulan. Waktu saya persilahkan. Untuk kesimpulannya terkait kalau yang saya sendiri itu ya paling untuk pemilihan hardware disesuaikan dengan kebutuhan. Sebelum kita tahu apa yang akan dibutuhkan, kita harus lihat dulu nih kebutuhan kedepannya seperti apa. Jangan sampai pertengahan penggunaan sistem itu udah overload lagi gitu kan. Kurang dari 5 tahun atau kurang dari 3 tahun kita harus menambah lagi penambahan server atau dari sisi storage sendiri. Jadi harus betul-betul dilihat dari sisi workload-nya nanti seperti apa, kapasitas penambahan datanya itu per bulan atau per tahunnya itu seperti apa gitu. Sekian, Bu. Oke, terima kasih Pak Rizwan untuk kesimpulannya. Sekarang tim kita sudah membagikan link untuk feedback form. Bapak Ibu dipersilakan untuk mengisi feedback form. Nanti nama Bapak Ibu akan langsung masuk ke dalam undian door prize hari ini dengan total hadiah Rp500.000. Saya persilahkan, linknya terdapat di kolom chat ya. Ya, betul. Linknya terdapat di kolom chat. Bapak Ibu silakan untuk mengisi feedback formnya. Lumayan, nothing to lose banget, bisa dapat voucher Grab, kepake banget. Ya, waktu saya persilahkan untuk Bapak Ibu mengisi formnya. Kesimpulan terakhir, ya sudah saatnya sih di masa pandemi ini, karena kita juga memang harus mengatur efisien demi efisien, gitu ya. Nah, kita berharap dengan solusi dari sisi akunting dengan SAP Business One, Bapak Ibu teman-teman di akunting bisa dibantu dengan aplikasi SAP Business One bagaimana mengontrol, bagaimana memanage, mulai dari budget, mulai dari incoming payment, outgoing payment, terus mulai dari tracking, dari sisi audit gitu ya. Bisa di-manage itu semuanya sehingga bisa memberikan sebuah keputusan, minimal memberikan ide atau membantu para board of leader untuk memutuskan arah proses bisnisnya. Karena memang di masa pandemi ini tidak juga sulit dan juga tidak mudah gitu untuk bisa melewati ini. Tapi kita percaya dengan sebuah sistem yang baik, sebuah sistem yang terintegrasi, kita bisa percaya bisa lalui itu semua dengan baik. Oke. Terima kasih juga untuk para peserta yang sudah datang, tiba sudah kami di penghujung acara. Sungguh luar biasa banget materi yang sudah dibagikan selama 2 sesi berturut-turut ini. Sangat dibakalkan sekali oleh ilmu-ilmu yang luar biasa. Terima kasih juga untuk Bapak dan Ibu yang sudah mengikuti webinar hari ini ya. Semoga hal-hal yang dibagikan bisa bermanfaat. Ya, saya Laurel izin undur diri. Mohon maaf apabila ada sepatah dua patah kata yang kurang berkenan. Sampai bertemu di webinar selanjutnya.